Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sinta Uli Hapsari Pasaribu, selaku Ketua Tim PHP2D Simsa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, yang pada pemaparan kali ini akan memaparkan tentang indikator penilaian kemajuan pelaksanaan atau PKP dari PHP2D. Baik, pada poin 4.1 yaitu kesesuaian metode dan ketercapaian tujuan, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hipertensi dan juga diabetes. Ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang datang ke posyandu lansia tersebut meningkat. Kemudian selanjutnya dapat dilihat dari monitoring penyakit hipertensi dan diabetes. Ini dapat dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan kami yaitu kartu kontrol dan juga modul. Jadi di sini untuk kartu kontrol dapat dipakai untuk memonitoring perjalanan penyakit tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat terkait toga untuk mengatasi hipertensi dan diabetes. Ini dapat dilihat dari terrealisasinya program kami yaitu memberikan tanaman obat keluarga atau toga yaitu kumis kucing dan juga stevia pada posyandu yaitu untuk kumis kucing sebanyak 10 dan juga untuk stevia sebanyak 5 pada masing-masing posyandu. Kemudian pada poin 4.2 yaitu metode pelaksanaan, di sini untuk metode pelaksanaan kami nilai sudah sesuai dengan ketercapaian tujuan dan indikator yang kami tuliskan pada proposal. Dapat dilihat pada slide berikut, untuk metode sudah sesuai, yaitu sesuai dengan permasalahan yang ada di desa. Jadi untuk permasalahan yang ada di desa yaitu hipertensi dan diabetes dapat dibuktikan dari hasil screening kami yang menunjukkan mayoritas lansia menderita diabetes dan hipertensi pada kedua posyandu tersebut, sehingga untuk metode pelaksanaannya tercantum pada slide berikut. Kemudian untuk keluaran yang kami capai di sini adalah ularan wajib dan juga keluaran tambahan. Untuk keluaran wajib dan tambahan semuanya dapat kami capai kecuali jurnal untuk tambahan. Dapat dilihat dari di sini ada desain kartu kontrol yang kami realisasikan jadi kartu kontrol dan pembuatan modul. Di sini kami realisasikan semuanya sebanyak 150 pieces. Di sini kami cetak dan kami bagikan kepada lansia di 2 desa tersebut. Kemudian ada desain banner yang kami cetak sesuai kebutuhan, yaitu ada 2, karena kami menyasar 2 posyandu pada 2 desa, sehingga kami taruh masing-masing desain banner tersebut. Kemudian ini adalah luaran dalam bentuk media sosial. Di sini kami punya official akun yaitu @php2d_cimsaukdw dan juga YouTube php2d cimsaukdw, serta kami juga punya publikasi media. Di sini telah direpost oleh website-website tersebut. Kemudian ini adalah bentuk keluaran dalam bentuk foto, di mana dapat dilihat pada foto di samping ini adalah pada saat pelatihan dan edukasi kader, di mana kami akan di sini materinya adalah pemberian materi tentang hipertensi dan juga diabetes oleh dokter. Kemudian di sini juga memberikan materi terkait PHBS, dan juga di sini telah dilakukan demonstrasi untuk bagaimana cara mengukur tekanan darah oleh mahasiswa. Dan juga di sini juga dilakukan demonstrasi terkait toga. Kemudian pada gambar di samping ini adalah pengecekan kesiapan kader. Ini adalah kegiatan untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan pelatihan dan edukasi kader pertama ini. Apakah kader-kader sudah mampu menerima materi yang sudah kami berikan sebelumnya. Di sini dapat dilihat tim sedang memberikan arahan kepada kader untuk memeriksa tekanan darah. Kemudian ini adalah gambar kedua. Di sini kader sudah mulai mandiri melakukan pengukuran tekanan darah dan gula darah. Ini adalah pada saat pendampingan pertama. Juga pada pendampingan pertama, tim sedang melakukan pengecekan gula darah. Kemudian ini adalah pembagian kartu kontrol dan juga goodie bag. Jadi untuk lansia yang terscreening diabetes akan mendapatkan goodie bag, yaitu gula diabetasol dan juga stevia, dan juga untuk lansia yang menderita hipertensi akan diberikan garam lososa, yaitu pengganti garam biasa, kemudian simplisia kumis kucing. Kemudian ini adalah pada saat edukasi garam dan gula diet serta follow up. Ini pada saat pembagian gula dan garam diet, ini adalah bibit stevia. Kemudian pada poin 4.3 yaitu ketercapaian indikator keberhasilan, dapat dilihat 7 indikator keberhasilan berhasil kami capai, di mana terjadi implementasi mata kuliah, kemudian juga terdapat perubahan perilaku masyarakat, di mana di sini masyarakat ini sangat antusias pada saat pembagian gula dan garam, serta
datang ke posyandu tersebut. Kemudian dari perubahan fisik dapat dilihat dari kunjungan posyandu yang meningkat, kemudian terjadi perubahan kemitraan bersama para kader pada saat melakukan pelatihan. Selanjutnya pada perubahan kelembagaan lokal, terjalinnya kerjasama antara UKDW dengan kader posyandu terkait rencana monitoring pasca PHB2D ini berakhir. Kemudian juga terjadi peningkatan koordinasi, yaitu dengan pembuatan WhatsApp group bersama para kader, dosen, pembimbing, kepala desa, dan juga kepala puskesmas. Jadi untuk WhatsApp group kami ada 2, yaitu untuk posyandu Pedongan dan juga posyandu Kurangan 2. Kemudian terjadi rancangan program tindak lanjut pasca PHP2D, yaitu kami akan melakukan pemantauan aktivitas posyandu lansia yang sudah dibina 1 bulan 1 kali, kemudian melakukan komunikasi intens melalui WA group dengan kader bila dibutuhkan, kemudian melakukan pertemuan kader lansia setiap akhir bulan, dan juga refreshing pengetahuan atau FGD tatap muka 3 bulan sekali. Kemudian untuk capaian luaran sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Kemudian ini adalah poin 4.4, yaitu tingkat kesesuaian pelaksanaan. Untuk biaya, ini adalah biaya yang kami ajukan, kemudian yang di-ACC adalah sebesar 31 juta, dan untuk Kemen 1 sudah turun sebesar 27.900. Kemudian ini adalah untuk dalam pelaksanaannya, total kami sudah membelanjakan sebesar 26.125.073 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian untuk timeline waktu kegiatan, ini adalah timeline awal. Dan untuk kesesuaian waktunya, rincian kegiatan telah sesuai dengan timeline perencanaan awal dengan sedikit perubahan terkait PPKM dan juga tambahan kebutuhan di lapangan. Untuk kegiatan dapat dirincikan pada kesesuaian waktu sebagai berikut. Untuk bulan-bulannya tidak ada perubahan, namun untuk pendampingan kami berikan tambahan. Jadi di sini pendampingan 1 dan 2 ini untuk screening awal, dan juga pendampingan 3 dan 4 ini adalah untuk follow-up. Prakarya kami adakan sebelum pendampingan 4 untuk melihat evaluasi dari pendampingan 1, 2, 3 dan dapat kami perbaiki pada pendampingan 4. Kemudian untuk personil, mahasiswa yang terlibat ada 14 orang, kemudian kami bagi untuk 12 orang yang menyusuri lapangan dan juga 2 orang yang membantu dalam hal administrasi atau daring, dengan persentase 100% aktif. Kemudian untuk metode pelaksanaan dan komponen bahan, dengan evaluasi metode yang digunakan bila berhasil mewujudkan posyandu lansia yang mandiri dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian juga sistem MONEF yang digunakan sangat mendukung hingga dalam pelaksanaan lokal karya. Kemudian ini adalah indikator kekompakan tim, yaitu intensitas komunikasi dengan dosen melalui WhatsApp group, kami melakukan intens, kemudian kami juga melakukan internal meeting sebelum pelaksanaan dimulai, kemudian kami juga melakukan rapat evaluasi setelah kegiatan, dan juga kami berkomunikasi langsung pada saat di lapangan. Kemudian untuk presentasi mahasiswa yang terlibat, semuanya berpartisipasi aktif dan dapat bertanggung jawab dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian ini adalah peran dosen pembimbing, di mana pada tahap persiapan maupun pelaksanaan dosen berperan aktif, yaitu membimbing dalam penyusunan proposal, kemudian memfasilitasi kami dalam menjembatani antara pihak kampus, mitra, dan posyandu, kemudian melakukan coaching pada saat rapat prakegiatan maupun evaluasi. Pada pelaksanaan, beliau turun langsung pada pelaksanaan kegiatan, kemudian mengajarkan praktek keterampilan medis dan memberikan edukasi pada mahasiswa maupun posyandu. Kemudian untuk potensi peluang keberlanjutan dapat dilihat ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kami. Ini kami telah meningkatkan pengetahuan serta keterampilan kader dalam melakukan pengecekan edukasi dan rujukan. Kemudian kami juga mewujudkan posyandu yang mandiri, lalu terdapat peningkatan keterampilan dan pemanfaatan toga, kemudian meningkatkan taraf hidup penderita hipertensi dan diabetes. Jadi dari faktor-faktor tersebut dapat kami simpulkan bahwa program ini memiliki potensi keberlanjutan yang cukup besar. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang menjadi keunggulan kami. Yang pertama, program ini dapat dilaksanakan door-to-door, yaitu mengunjungi langsung lansia ke rumah, bagi yang tidak dapat berjalan maupun akibat kronik. Kemudian kami program yang menjadi unggulan kami adalah program ini tuh tidak hanya pada satu desa saja, melainkan kami menyasar 2 posyandu pada 2 desa yang berbeda di Kecamatan Sanen, yaitu Srigading dan Betigading. Jadi tidak hanya satu desa saja, melainkan 2. Kemudian di sini kami juga tidak hanya memberdayakan posyandu lansia saja yang menjadi awal proposal kami, namun berkembang menjadi kami juga menjadi kader balita dan juga hingga remaja. Jadi untuk ini dapat dilihat dari WhatsApp group kami, di mana tidak hanya kader lansia saja, melainkan kader-kader balita dan juga remaja yang berfungsi untuk agar mereka nantinya dapat menjadi gambaran maupun motivasi agar nantinya melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.